Ya meski pada akhirnya permintaan maaf Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ini diterima, tapi hukuman tetap harus dijalankan oleh mereka. Dimaafkan ya dimaafkan, tapi ya tetap harus menjalani hukuman, which is tetap harus di bumi, nggak bisa naik ke surga lagi gitu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini aku akan mengabulkan permintaan kalian semua. Terima kasih banyak supportnya, karena di video Munir kemarin aku kan voting ya. Kalian setuju atau tidak kalau aku di luar Ramadan juga tetap harus menceritakan kisah-kisah Nabi, asalkan like komen aku lebih dari 10.000, dan alhamdulillah sejauh ini aku lihat udah 12.000 lebih. Terima kasih banyak sekali lagi antusiasnya. Itulah kenapa ada video ini hari ini, dimana di hari Selasa aku akan menyelingi kisah-kisah Nabi ya. Nah, kalau misalnya kita bahas kisah Nabi, kayaknya akan lebih afdol kalau pertama kali aku menceritakan tentang Nabi pertama kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Dan tetap aku akan spoiler kalau semua kisah yang aku ceritakan di sini berdasarkan ringkasan dari Ustadz favorit aku, Ustadz Khalid Basalamah. Kalau misalnya kita bahas kisah Nabi Adam alaihissalam ya, mungkin sebagian, aku yakin kali sebagian dari kalian semua pasti udah diceritain sama guru kalian, kerabat, kawan, mungkin orang tua kita juga ya kan. Selain memang Nabi Adam alaihissalam ini adalah manusia pertama di bumi, tapi juga beliau diturunkan dari surga ke bumi gara-gara makan buah huldi ya kan. Dan masih banyak lagi kisah lainnya, Nah, di sini aku akan menceritakan sedikit ya, bagaimana perjalanan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini. Check it out. Nah, jadi kisah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Adam alaihissalam beserta istri beliau yaitu Hawa. Dan sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala itu udah menyampaikan dulu perintahnya dengan para malaikat, di mana Allah mengatakan, "Aku akan menciptakan makhluk yang dinamakan manusia yang akan menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini." Jadi memang pada hakikatnya kalau manusia ini adalah pemimpin. Bahkan ya awal Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi pun, makhluk seperti bangsa jin, hewan, dan makhluk lainnya ketika tercium bau manusia itu udah kayak tahu diri lah gitu, langsung pergi aja gitu, menjauh. Dan juga nih ya, sebelum manusia itu diciptakan ada satu bangsa yang sudah turun menurun menjejaki bumi, namanya bangsa jin. Nah, di sini ada nih beberapa golongan dari bangsa jin. Salah satunya adalah golongan iblis. Iblis ini memang terkenal dengan golongan yang paling ambisius untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Gerbang langit tuh yang merupakan tempat tinggal malaikat dan juga gerbang bumi pada saat itu terbuka lebar Nah, bangsa jin waktu itu bisa bolak-balik tuh, bisa warawiri lah gitu istilahnya, mau ke langit atau mau ke bumi gitu ya silakan aja, diperbolehkan waktu itu. Nah, terus pada suatu waktu ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai keinginannya untuk menciptakan manusia kepada malaikat, iblis kebetulan lagi datang berkunjung ke langit. Karena ditengoknya nih oleh iblis mengenai diskusi penting antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat pada saat itu, ya udah ikut nimbrung lah iblis ini ya kan. Nah, di saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala pun berkata, "Kalau aku sudah menciptakan manusia, kalian semua harus bersujud." Nah, iblis waktu mendengar kata manusia, reaksinya langsung kelabakan tuh. Karena iblis berpikir kalau sampai manusia ini bisa diciptakan, tergeserlah sebagai kandidat pemimpin di bumi gitu kata dia. Beda dengan malaikat yang reaksinya justru cenderung penasaran, kayak kenapa lah ya harus diciptakan penghuni bumi yang lain gitu. Iblis aja yang diturunkan duluan ke bumi udah buat kerusakan, saling menghilangkan nyawa sebangsanya, dan gak juga didengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pemikiran tersebut, malaikat pun sempat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, "Kenapa engkau menciptakan manusia ya Allah, makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan nanti akan menumpahkan darah, sementara kami malaikatmu selalu bertasbih kepadamu dan mensucikanmu." Nah, mendengar pertanyaan dari malaikat, Allah Subhanahu wa taala pun langsung menjawab, "Aku lebih tahu dibanding kalian." Dan hal ini diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, ya udah nih ya. Karena Allah Subhanahu wa taala udah berbicara begitu, malaikat udah gak nanya-nanya lagi. Dan ada nih penjelasan mengenai dari mana nih awal mula terciptanya atau terbentuknya Nabi Adam alaihissalam yang tertulis di Al-Qur'an surat Al-Sajdah ayat 7-9 yang diawali dengan, "Dia atau Allah Subhanahu wa taala yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah." Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan mengambil segenggam tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Dibentuklah oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, maka dari sinilah terciptanya manusia pertama. Pun sekalian dengan mukjizatnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Adam alaihissalam merupakan khalifah pertama yang ada di muka bumi ini. Dan juga dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Adam alaihissalam ini tingginya 60 hasta.
27 meter. Nggak kayak kita nih ya, 2 meter juga nggak cukup. Untung 2 meter, 1,5 meter aja udah syukur kali aku itu. Dulu 60 hasta, 27 meter. Dan ada juga salah satu dari riwayat yang bilang kalau Nabi Adam alaihissalam ini umurnya mencapai 1000 tahun. Tapi Nabi Adam alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan 40 tahun umurnya kepada keturunannya yang bernama Nabi Daud. Yang waktu ditakdirkan umurnya hanya mencapai 60 tahun, Nah, ada kan ya? Setelah Nabi Adam alaihissalam terbentuk nih, Allah Subhanahu wa taala langsung mengajarkan segala sesuatunya, mulai dari nama malaikat, nama benda-benda di langit, nama benda-benda di bumi, segala bahasa yang dipakai entah itu hewan, tumbuh-tumbuhan, bahasa manusia yang sekarang udah berjuta-juta bahasa lah istilahnya. Bahkan bahasa jin juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai Nabi Adam alaihissalam ini dalam tugas belajar, Allah Subhanahu wa taala pun memanggillah malaikat dan berkata, "Coba sebutkan untukku semua nama-nama, entah itu benda-benda di langit atau di bumi sekalipun." Nah, malaikat ditanya sama Allah Subhanahu wa taala kayak gitu bingung, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjawab, ya udahlah. Dijawab sama malaikat, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain yang Engkau ajarkan saja kepada kami. Tidak semuanya kami tahu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Dan di momen itu Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Wahai Adam, beritahukan kepada semua malaikat itu semua nama-nama benda dan segala sesuatunya tuh kayak yang sudah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kan, Dan Nabi Adam alaihissalam langsunglah mendatangi malaikat, disebutkannya lah itu satu-satu nama dari malaikat yang memang jumlahnya miliaran, terus dilanjutkan nama-nama benda di langit dan di bumi, semuanya disebutkan. Nah, karena kelancaran Nabi Adam alaihissalam inilah malaikat langsung tercengang. Allah Subhanahu wa taala yang melihat ketakjuban dari malaikat ini pun langsung berkata, "Bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan." Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun langsung memerintahkan malaikat untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam dengan berkata, "Sujudlah kalian semua kepada Adam alaihissalam." Di situ semua malaikat langsung sujud, kan perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu, si iblis. Nah, di saat Allah Subhanahu wa taala melihat para iblis masih aja kayak mendongak kepalanya, ini enggak mau bersujud sama Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala pun langsung berkata, "Kenapa kau tidak mau bersujud sesuai perintahku?" Dijawab sama iblis dengan nada sombong, "Saya lebih baik dari dia, dari Adam itu. Karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah." Jadi ini kayak alasan iblis aja ngomong kayak gitu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pembenarannya aja, supaya nggak kegeser lagi tuh posisinya jadi kandidat pemimpin di muka bumi gitu. Nah, dengar iblis berkata kayak gitu, Allah Subhanahu wa taala pun langsung bilang, "Turunlah kau dari surga ini. Tidak boleh kau ada di langit ini, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan dirimu di depanku. Keluar. Sesungguhnya kau termasuk golongan yang hina." Nah, iblis yang saat itu mau aja angkat kaki dari langit, sebelum dia mau keluar, dia bilang, "Beri aku ketangguhan sampai di mana ada hari dibangkitkan. Jangan buat aku mati dulu." Iblis kemudian secara terang-terangan bilang lagi, "Sebagaimana engkau telah menghukumku, aku sesat, aku akan masuk neraka dan aku akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalan engkau yang lurus. Dan aku akan memastikan aku akan menggoda dia dengan keturunanku dari sisi kanan mereka, depan mereka, belakang, kiri, kanan. Dan engkau akan mendapatkan mereka yang jarang sekali bersyukur." Allah Subhanahu wa taala yang mendengar perkataan yang gak sopan itu langsung bilang, "Keluarlah kau dari tempat ini, wahai kalian yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa anak mereka, anak cucu Adam yang mengikuti kamu," iblis maksudnya, "benar-benar aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya." Jahat kali iblis ya, bisanya ngomong kayak gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Dan nih setelah itu si iblis ini kayak dendam kali gitu. Saking pengennya jadi pemimpin di muka bumi, dibuatnya betul manusia tuh hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah sekarang, banyak kali godaan iblis kan. Nah, udahnya nih setelah konfrontasi dengan iblis, Allah Subhanahu wa taala pun di saat itu barulah langsung menciptakan Hawa yang bahannya ini atau bahan bakunya diambil dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pun kemudian menempatkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di surga. Dan Allah berpesan, "Wahai Adam, kamu dan istrimu kutempatkan di surga ini, dan makanlah makan makanan yang banyak lagi baik, dan pergilah kemana saja yang kau sukai. Tapi jangan
jangan pernah sekalipun kau dekati pohon ini. Karena kalau kau dekati, kau berarti melanggar dan menyebabkan kau termasuk orang-orang yang zolim dan kejam. Nah, sekedar informasi aja Wak ya, banyak pasti dari kita yang tahu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati ini adalah pohon khuldi ya kan? Atau kekal atau abadi Wak. Kenapa bisa dibilang pohon kekal atau abadi? Nanti aku ceritain ya. Nah, jadi Wak ya, pohon itu sebenarnya nggak ada namanya. Karena kalau misalnya kita cari di Al-Quran pun nggak ada. Pohon khuldi itu nggak ada. Khuldi ini disebut sama iblis. Udah kita lanjut lagi nih Wak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan kepada Nabi Adam, kalau kau patuh wahai Adam, di surga kau tidak akan kelaparan dan kau tidak akan tanpa busana, dan aku akan tutup auratmu asal jangan ikuti iblis. Nah, pas di sini tahan dulu Wak. Aurat itu apa ya? Seperti yang kita tahu lah, aurat di dalam Islam itu diartikan sebagai bagian tubuh yang tidak patut untuk diperlihatkan atau dinampakin lah gitu kan. Ya asumsi gampangnya supaya kita terhormat aja gitu. Nah, udahnya lanjut lagi yang tadi ya. Jadi Wak, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun yang waktu itu betul-betul ngedengerin kali kan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah. Mereka berpegang teguh tuh dengan semuanya. Tapi sayangnya Wak, selama Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di surga, ketika mereka berdua nih lagi nyicip makanan lah di sana, tiba-tiba iblis lewat. Iblis yang udah diusir sama Allah Subhanahu wa taala Wak, mampir dulu ke tempat Nabi Adam alaihissalam sama Hawa. Ngobrol lah mereka waktu itu Wak. Nah, karena iblis tahu nih tentang larangan satu pohon yang tidak boleh disentuh. Jangan kan disentuh, didekati aja nggak boleh kan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Iblis langsung lah berbisik kepada Nabi Adam alaihissalam kan. Dan dia bilang, kenapa kalian nggak nyicipin buah yang ada di pohon itu? Nah, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun bilang kalau mereka berdua sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati pohon itu, apalagi makan buahnya. Nah, iblis langsung bilang lagi Wak, kalian berdua sebenarnya nggak dilarang makan, kecuali nanti kalian akan menjadi kekal seperti para malaikat-malaikat yang ada di antara mereka yang kekal. Nah, mendengar ucapan iblis ini Wak, Nabi Adam alaihissalam tuh waktu itu sempat ragu tuh dan sempat bertanya-tanya juga, emang beneran boleh makan buah itu? Gitulah istilahnya. Terus kalau misalnya makan buah itu bisa jadi kekal kayak malaikat gitu. Dan karena si iblis udah lihat nih wajah keraguan dari Nabi Adam alaihissalam, iblis pun langsung berkata, demi Allah aku benar. Ikuti saya wahai Adam, aku betul-betul memberi nasihat yang baik untuk kalian berdua. Nah, disitulah Wak, si iblis betul teruslah di pujuk-pujuknya Nabi Adam alaihissalam kan, dengan asumsi-asumsi sesatnya tuh. Nah ya udahlah, akhirnya terbujuklah itu Nabi Adam alaihissalam sama Hawa, dan akhirnya betul dimakannya lah itu buah khuldi itu. Makanya kenapa dibilang khul, karena iblis bilang kalau makan itu bisa kekal atau abadi gitu. Nah, waktu dimakan Wak sama Nabi Adam dan Hawa, tiba-tiba kalian tahu semua pakaian yang ada di tubuh mereka copot, lepas semua. Paniklah mereka, nggak berpikir apa-apa lagi, langsung lah mereka ngambil daun-daun yang ada di surga itu untuk bisa nutupin anggota badan mereka. Ya malu lah Wak, biasa berpakaian terlihat terhormat gitu kan, gegara makan buah inilah nggak ada sehelai kain pun yang tersisa di badan Nabi Adam alaihissalam sama Hawa Wak. Nah tengoklah nih, memang bisikan iblis ya, nyesatinnya nggak main-main gitu loh. Nah udahlah nih kan Wak ya, Allah Subhanahu wa taala yang memang tahu kalau Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sudah melanggar aturan yang dibuatnya, Allah Subhanahu wa taala pun langsung berkata kepada mereka, bukankah sudah kukatakan kepada kalian berdua, jangan mendekati pohon itu. Dan aku katakan kepada kalian berdua, sesungguhnya iblis adalah musuh kalian, maka jangan kalian ikuti. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memutuskan untuk semua yang terlibat, mulai dari yang makan dan yang berbisik, which is Nabi Adam alaihissalam dan Hawa beserta si iblisnya, kena hukuman Wak dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam, Hawa dan iblis ini pun diusir dari surga dan langsung diturunkan ke bumi. Gegara diusir inilah Wak, Nabi Adam alaihissalam langsung menyesal kali, minta ampun berkali-kali sama Allah Subhanahu wa taala kan Wak. Sekaligus minta cara juga nih supaya Nabi Adam alaihissalam bisa menebus kesalahannya lah gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Wak menerima maaf dari Nabi Adam alaihissalam dan berkata, jika datang petunjukku kepada kalian dan turun wahyu dari langit mengingatkan hukum-hukumku, dan siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak akan ada kekhawatiran dan tidak ada pula yang bersedih hati. Ya meski pada akhirnya permintaan maaf Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ini diterima Wak, tapi hukuman tetap harus dijalankan oleh mereka. Dimaafkan ya dimaafkan, tapi ya tetap harus menjalani hukuman, which is tetap harus di bumi, nggak bisa naik ke surga lagi gitu.
Nah pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi di waktu yang sama tapi di lokasi yang berbeda. Nah Nabi Adam alaihissalam diturunkan di lokasi yang diduga-duga di puncak pada Sri Lanka, sementara Hawa diposisikan di daerah Arab. Nah sewaktu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sampai di lokasi turunnya mereka nih ya, mereka berdua sama-sama bersujud sambil menangis saking menyesalnya tuh, merasa bersalah, malu juga. Pokoknya bercampur aduk kali lah Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa ini. Bahkan ya mereka kayak segan gitu loh mengangkatkan kepala mereka ke atas selama 300 tahun, kalian bayangkan. Sampai akhirnya berjalannya waktu, lama-lama Nabi Adam alaihissalam dan istrinya pun bisa menerima hukuman ini dan menjalankan kehidupan dengan ikhlas selama 40 tahun. Meski keduanya ini terpisah oleh jarak yang sangat atau luar biasa jauh lah gitu. Mereka sama-sama mencoba bertahan hidup karena kan kehidupan di surga sama bumi beda kali lah. Kalau di surga ibaratnya mereka cuma tinggal ngedipin mata aja, makanan enak udah ada depan mereka ya kan. Nah ini di bumi baru dibentuk pula. Kalau makan ya harus cari dulu lah, entah itu manjat pohon, tentu nanam dulu ya kan. Nah kayak gitulah mereka harus menjalani kehidupan di bumi, nggak seenak di surga pastinya. Cemana lah itu nyesalnya perkara cuma makan buah kuldi aja gitu. Nah setelah itu Nabi Adam alaihissalam pun tetap terus berjalan dan ditelusurinya tiap-tiap lokasi. Untuk apa? Untuk mencari istrinya Hawa. Begitu juga dengan Hawa terus dicarinya sang suami tanpa lelah ya kan. Mereka sambil berjalan gak putus-putus mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta supaya bisa dipertemukan dengan belahan jiwanya lagi. Nah karena Nabi Adam alaihissalam dan Hawa udah nampak kali berjuangnya di bumi Allah Subhanahu Wa Taala pun akhirnya barulah mempertemukan mereka berdua di Jabal Rahmah, bukit berbatu di daerah Arafah. Nah momen bertemunya mereka ini mereka ya pastilah nangis bercucuran saking bahagianya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ini sempat kayak, ya ampun selama ini aku berjuang bukan main lagi nih buat cari istri dan suamiku yang terpisah sekian lama, sekian tahun, akhirnya bisa ketemu juga gitu kan. Ya bisa lah pasti kalian bayangin punya pasangan yang biasanya sama-sama tiba-tiba terpisah oleh jarak dan waktu yang gak cuma setahun tapi 40 tahun, lama kali tuh. Udah akhirnya mereka bertemu lagi di Jabal Rahmah. Nah terus waktu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa saling bertemu, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari lokasi yang cocok untuk tinggal dengan pengalaman yang mereka miliki selama mereka terpisah itu. Nah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun sepakat untuk bagi tugas dalam hal bercocok tanam, beternak, dan juga membuat pakaian. Nah selama tinggal bersama akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun punya keturunan. Di kelahiran pertama anak mereka kembar perempuan laki-laki, namanya Qabil dan Iklimah. Dan di kelahiran keduanya anak kembar lagi cewek cowok juga yang diberi nama Habil dan Labuda. Nah anak-anak Nabi Adam alaihissalam ini punya masing-masing karakter yang menohok mencolok juga. Dimana nih contoh si Qabil, dia ini adalah anak laki-laki pertamanya Nabi Adam alaihissalam. Nah sewaktu di umurnya yang bisa dikatakan masih remaja lah gitu, udah nampak nih sifatnya yang cenderung kasar. Sedangkan Habil, anak laki-laki Nabi Adam yang kedua lebih cenderung santun gitu. Nah kalau kedua anak perempuan Nabi Adam alaihissalam masing-masing ini punya karakter yang sama sama-sama santun, sama-sama lembut, gak ada yang sekasar Qabil lah gitu. Cuma yang membedakan hanya rupanya aja. Nah kalau Iklimah tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik, sedangkan saudarinya Labuda ya biasa aja gitu, gak secantik Iklimah. Nah semua anaknya Nabi Adam alaihissalam pun diperlakukan sama rata, sama rasa nggak ada yang dibeda-bedakan. Masing-masing anak pun udah punya tuh tanggung jawab dalam urusan pekerjaan dan membantu rumah tangga. Dan sekian lama waktu berlalu yang membuat semakin bertambahnya kedewasaan keempat Nabi Adam alaihissalam ini, mulailah bangkit rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Dan di momen itu Allah Subhanahu Wa Taala ngasih petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam untuk segera menikahkan anaknya. Tapi ada aturannya. Mereka nggak boleh menikah dengan kembarannya sendiri. Artinya Qabil yang punya kembaran Iklimah harus menikah dengan Labuda, sedangkan Habil yang memiliki kembaran Labuda harus menikah dengan Iklimah. Nah ketika ayah mereka menyampaikan aturan pernikahan itu, Qabil berontak Dia bilang kalau saya udah dari lama naksir sama Iklimah atau saudara kembar saya sendiri. Nah mendengar Qabil mengeluh, Habil hanya merespon, ya udahlah, terima saja, kan memang sudah ada aturannya. Tapi Qabil tetap nggak terima Akhirnya bertekak lah ini Qabil dan Habil kan. Dahnya Nabi Adam alaihissalam atau ayah mereka pun ngasih jalan tengah.
Nabi Adam alaihissalam pun memerintahkan kepada mereka berdua untuk berkurban. Dan kata Nabi Adam alaihissalam, bagi siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah. Bagaimana diterimanya dan apa kurbannya, jujur aku belum begitu tahu maksud jelasnya kayak apa nih Wak. Dan pada saat itu Nabi Adam alaihissalam langsung menaruh perkara jodoh anaknya ini dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya Wak, ternyata kurban Habil lah yang diterima waktu itu Wak. Dan sesuai dengan aturan yang memang sudah dibuat, otomatis kalau Habil lah kan yang berhak menikahi Iklimah. Nah, reaksi Qabil ketika waktu itu nampak kali kesalnya Wak, dia nggak bisa menerima. Nah ini nih, karena kekesalan Qabil ini Wak, kalau aku ingat lagi pesan yang disampaikan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nih potensi bakal disesatin lah pikirannya oleh iblis ya kan. Dan betul aja Wak, Qabil waktu itu yang memang udah nggak terima, dia kesal, dia marah, gegar udah panas sekali nih otaknya. Diambilnya batu besar Wak, dihantam yang ke kepala Habil, adeknya sendiri tuh ya, yang sampai akhirnya membuat Habil meninggal di tempat. Pas dia tengok saudara laki-laki yang meninggal, Qabil barulah di situ menangis sejadi-jadinya. Dia nyesal kali. Tapi mau gimana lagi, nasi dia jadi bubur, udah meninggal saudaramu. Nah ayahnya Nabi Adam alaihissalam ketika tahu kejadian itu langsunglah dimarahin ya Qabil kan. Qabil di situ bisa diam aja, dia nunduk, dia nangis, dia nyesal. Udah nggak bisa balik lagi Habil meninggal, kau yang bunuh. Dan akhirnya disitulah Qabil langsung menguburi jasad saudaranya dengan cara melihat waktu itu ada kayak burung gagak yang kebetulan lagi ada di sekitar lokasi kejadian yang sedang mengais-ngais tanah Wak. Dan inilah pertengkaran dan penghilangan nyawa yang pertama kali dilakukan oleh manusia Wak. Qabil membunuh Habil. Dan selang beberapa lama setelah kejadian itu, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun dikaruniai anak laki-laki lagi Wak. Kali ini tidak memiliki saudara kembar kayak dua kelahiran sebelumnya. Bayi laki-laki mereka diberi nama Shits. Nah Shits Wak, ketika mulai beranjak remaja udah nampak nih kalau anak ini sangat cerdas dan tingkahnya kayak gak neko-neko gitulah. Dan keturunan Shits inilah yang nantinya akan melahirkan Nabi Idris alaihissalam Wak. Gimana kisah Nabi Idris mungkin nanti lain waktu kita akan menceritakan lagi ya. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana wafatnya Nabi Adam alaihissalam Wak. Jadi mendekati akhir hidupnya, Nabi Adam alaihissalam ini sempat meminta tolong kepada anak-anaknya untuk dicarikan buah surga. Dan anak-anaknya pun tanpa bertanya buah surga yang kayak apa ke ayahnya, langsung aja lah mereka cari. Langsung mereka cari Wak. Keliling lah mereka ini semua kan, ke sana kemari, nggak ada ketemu buahnya. Tapi Wak, pas di tengah-tengah pencarian tersebut, anak-anak Nabi Adam alaihissalam bertemu malaikat yang sedang menyamar menjadi manusia. Nah malaikat itu datang menghampiri mereka sambil membawa kain, wewangian dan juga sekop. Malaikat tersebut bilang ke anak-anak Nabi Adam kan, kalau ayahmu sebentar lagi akan menemui ajal. Nah malaikat juga meminta kepada mereka semua untuk mengantarkannya ke lokasi di mana ayah mereka berada. Dan ketika malaikat dan anak-anaknya sampai di lokasi Waniha, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun langsung kenal dan tahu tentang sosok yang sedang bersama anak-anak mereka. Mereka langsung paham nih kalau yang datang adalah malaikat pencabut nyawa. Karena kan dulu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika berada di surga sempat juga tuh berinteraksi dengan semua malaikat, termasuk malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel. Dannya setelah malaikat Nabi Adam, Hawa dan anak-anaknya bertemu, dengan hikmat malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Dan setelah itu dengan tangan malaikat sendiri dialah yang memandikannya, mengkafaninya dan memberikan wewangian sampai ke proses peletakan batu pada makam Nabi Adam alaihissalam. Malaikat yang melakukan. Hawa dan anak-anaknya pada waktu itu sudah mengikhlaskan kepergian Nabi Adam alaihissalam. Dan menurut riwayat kalau Nabi Adam alaihissalam ini telah menutup usia di usia yang ke-960 tahun. Dan katanya juga nih ya, rentang waktu dari meninggalnya Nabi Adam alaihissalam dengan kelahiran Nabi Nuh alaihissalam berjarak sekitar 10 abad. Oke Wak, jadi itu tadi kisah Nabi Adam alaihissalam yang berhasil aku ceritakan. Jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu udah tahu biang keroknya siapa dan tahu alasannya yang bikin Nabi Adam alaihissalam ini terbujuk untuk melanggar aturan kan Wak. Allah Subhanahu wa taala hanya menyayangkan saja. Kenapa lah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa yang udah jadi saksi mata atas kesombongan dan kebandelannya si iblis nih ya, yang nggak mau menurut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok masih juga percaya gitu loh. Dan dari cerita ini juga kita tahu
kita Wak ya sekarang mengenai kesalahan pertama ayah kita dan peristiwa penghilangan nyawa pertama dari keturunannya, yang setidaknya Wak, kita yang udah jadi keturunan yang tak keberapa nih bisa belajar untuk tidak gampang terpengaruh dengan hal-hal buruk ya. Pokoknya jangan sampai lah Wak ya kita tersesat dari hal-hal yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi yang justru kadang membuat kita semakin jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Wa amin. Oke, jadi itu kisah ringkasnya dari nabi pertama kita, Nabi Adam alaihissalam. Mungkin di video selanjutnya atau video kisah-kisah nabi selanjutnya aku akan menceritakan soal nabi kedua, Nabi Idris alaihissalam. Semoga berurutan ya. Dan sekali lagi aku juga mohon maaf kalau ada salah penyampaian atau informasi yang aku ceritakan di sini, kalian boleh perbaiki atau boleh tambahin di kolom komentar di bawah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you on next video Wak. Bye.